gini? Jangan ya, Aduh, yaudah aku UKS dulu, ke UKS. Emang kamu tadi makan apa sih? Perasaan kelasku tadi dapetnya daging. Tadi di kelasku dapatnya sayur kentang sama pepaya, tapi tiba-tiba dunia bergoyang. Oh, kentang yang dari MBG itu? Ah, itu mah bukan kentang. Tahu nggak? Tahu itu kentang. Ini teh ada gentong, saya teh mau diambil. Waduh, ini udah kasus keracunan ketiga minggu ini. Ini mah udah bisa buka cabang UKS. Gak bisa dibiarin, harus kita bongkar apa yang bikin teman kita nyaris jadi korban. Setuju. Harus. Program MBG lahir dari janji politik atas cita pemerintah. Tujuannya sih bagus, tapi implementasinya Kayak telur setengah matang aja, belum siap saji tapi dikasih ke anak sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, negara tuh wajib sediakan pangan aman dan bergizi. Tapi kalau distribusinya telat, gimana kamu? Jadi bukan cuma makanan doang basi, tapi janji juga basi. Wuih, mengerikan. Udah gitu, makanan mudah rusak. Kalau penyimpanannya kayak kulkas bocor, ya perut bocor juga. Anggaran MBG tuh 71 T. Tapi kalau logistiknya asal-asalan, tetap aja sampai sekolah kita sayur layu. Jangan lupa, data 20% hingga 50% sayur rusak sebelum sampai ke murid. Itu semua karena sistem pendingin yang tidak benar. tapi tren gaya hidup sehat tuh udah makin populer tau. Masyarakat itu sekarang udah mulai beli buah sama sayur dari pedagang lokal. Iya, tapi gimana kalau misalnya yang masuk ke dapur sekolah itu sayur-sayur sisa ekspor? Nah, padahal kalau dari petani lokal lebih segar, hemat logistik, dan bantu ekonomi desa. Aku dukung tempe lokal, bukan tempe pendingin. Padahal kan sekarang udah ada teknologi sensor IoT, cold chain, dan vacuum recooling. Tanpa digitalisasi supply chain, susah mengontrol kualitas makanan yang dikirim ke ribuan sekolah dari Sabang sampai Merauke. Tapi di sekolah kita, sayurnya kayak ikut lomba maraton. Sampai sini udah nyaris finish. Kalau makanannya basi, kita baru tahu setelah ada yang muntah. Semua makanan dari MBG harus memiliki nilai gizi, sertifikat bebas patogen, dan traceability. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Badan Gizi Nasional. Tapi nyatanya masih banyak SPPG yang belum siap diaudit. Kalau ada yang keracunan, Siapa mau tanggung jawab? Tukang masak yang salahin. aku sih pengennya yang masak ikut coba dulu ya, biar adil. Distribusi konvensional bikin emisi karbon makin naik. Truk tua, jalur jauh, boros lagi. Belum lagi food waste. Makanan sisa dibuang, padahal banyak yang butuh. Kita butuh distribusi yang lebih hijau, pakai kendaraan listrik, dekat dengan petani lokal, dan juga sistem food miles. Kalau enggak, bumi ikut keracunan bareng aku. Jadi, sebagai siswa, kita harus bersuara. Karena korban dari logistik buruk, itu kita. Kita butuh pengadaan dari petani lokal, bukan dari tengkulak luar provinsi. Gunakan teknologi buat distribusi, biar semua makanan bisa dipantau dan dijamin mutunya. Dan tegakkan hukum, semua pelanggar harus mendapatkan sanksi yang jelas agar semua aman kepada penerimanya. Gizi gratis, tetapi nyawa mahal. Pode dançar pelada, se tiver você se paga. Pode dançar pelada.